Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apa yang akan terjadi kepada Amanda Manopo pasca putus dengan Billy Syahputra? Apakah karirnya akan terus seperti sekarang, lebih melejit, atau kita langsung akan lihat. Bukan saya yang berpendapat, tapi kartu-kartu saya ini yang menunjukkan jalan untuk Amanda Manopo ini akan kemana. Semua pasti penasaran, apalagi belum ada klarifikasi dari Bang Billy maupun Manda sendiri. Tapi Bilman ini pada mulai terpecah. Ada yang percaya kalau mereka sudah berakhir, ada yang percaya kalau mereka baik-baik saja. Tapi biarkan kartu saya bicara. Dan kali ini semua pasti penasaran, akan seperti apa karir Amanda Manopo ke depannya. Kalau saya pribadi mengetahui Amanda Manopo ya setelah bareng sama Billy. Saya nggak sempat nonton dulu yang Mermaid dan sebagainya, dan terpaksa tahu karena pacaran mereka berdua ini. Dan juga semakin naik namanya karena konten-konten YouTube yang ada ini juga mendukung untuk itu tadi. Terus kemudian bermain di Ikatan Cinta, kemudian semua mama jadi baper karena perannya yang memang luar biasa. Jadi kalau boleh saya bilang ya, Amanda Manopo ini seseorang yang memang aktris yang luar biasa. Cuman akhirnya memang mendapat kesempatan lebih saat dia kemudian berpacaran dengan Billy Syahputra. Nah, kita langsung akan lihat seperti apa karirnya setelah pasca putus dengan Billy Syahputra. Emang udah putus? Kartu saya bilang sih kayaknya udah. Tapi kita lihat aja langsung di sini. Nah, yang pertama, kalau saya pikir di sini karirnya akan baik-baik saja, tetapi tidak akan semelejit saat bareng dengan Billy Syahputra. Jadi karirnya akan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi lejitannya itu, percepatannya tuh nggak kayak sekarang. Sekarang itu kan dia langsung dapat peran utama, terus benar-benar dapat penulis naskah yang bagus. Ingat ya bahwa dia ini seorang aktris, itu satu hal. Dia jago acting, itu satu hal lagi. Terus kemudian wah, hebat banget, dalam 2 detik udah langsung bisa nangis. Itu luar biasa. Tetapi kalau tidak tayang di TV yang high rating, TV yang memang nomor 1, kalau enggak tayang di prime time, kalau enggak ditulis skenarionya oleh orang yang jago, rumah produksi yang handal, dan ya semuanya ini tadi, lawan mainnya juga si Arya Saloka, kalau enggak dengan itu tadi, saya pikir sih ini enggak akan bombastis sekarang. Jadi di sini ada 2 hal. Ingat bahwa Amanda Manopo ada yang bilang dia bukan siapa-siapa sebelum sama Billy. Itu salah. Dia adalah seorang aktris yang berbakat dan memang dia memiliki bakat. Kalau memang nggak jago, nggak akan juga percuma. Coba deh, siapapun mau pacaran sama siapapun nggak akan ngangkat setinggi ini. Jadi ingat, dia ini jago. Tapi terus kemudian kalau dia tambah beken, ya memang iya. Jadi kalau saya lihat setelah nanti putus, pasti akan agak sedikit stagnan sedikit, tapi tetap naik. Cuma naiknya nggak akan kayak sekarang seperti itu. Ini yang saya lihat dari kartu saya. Tapi nggak usah khawatir, dia udah dapetin apapun yang ini. Kayak Rizky Bilar, selama saya sudah ceritakan selama 7 bulan terakhir ini, kayaknya uang yang dia buat itu lebih dibandingkan 20 sekian tahun umurnya dia hidup itu tadi. Jadi nggak usah khawatir, no worries about that gitu. Yang berikutnya saya lihat di sini adalah sinetron ini tetap ada dan dia akan tetap menjadi pemeran utama. Tetapi dia memang harus benar-benar menunjukkan performa yang lebih baik daripada sekarang. Istilahnya tuh kalau sekarang ini orang benar-benar kayak fokusnya ke dia. Nah nanti setelah putus orang itu kayak lebih menguji. Bukan artinya jelek. Ini kayak Gibran saat menjadi wali kota Solo karena dia anaknya Pak Jokowi. Nah setelah dia putus dari si Billy, orang akan lihat kayak gimana coba sekarang aktingnya. Orang terus kemudian nggak kayak dulu lagi. Orang nggak sememaafkan dulu. Orang sekarang akan mencari-cari kesalahannya. Oke, kalian tahu kan olahraga, kalau misalkan tinju, nah tinju itu tuh masing-masing itu dikasih nilai 0. Setiap kali petinju menyarankan pukulan, itu nilainya akan bertambah. Tapi beda dengan senam indah atau lompat indah. Lompat indah semua dikasih angka 100. Nah, setiap kali terjadi kesalahan, nilainya dikurangin. Nah, penilaiannya nanti akan kayak lompat indah. Jadi orang-orang nanti akan benar-benar coba kita lihat akan seperti apa. Bunda-bunda dan emak-emak kalau nyinyir kan mulutnya keriting kayak begini, ayo ngaku. Nah, ini yang akan terjadi dan memang hidupnya akan lebih berat. Tapi it's okay juga karena this is the best scenario that can happen to Amanda Manopo. Ini sudah saya lihat dan akan saya buktikan di kartu yang berikutnya lagi. Tapi yaitu tadi, perannya akan peran utama, tapi ujiannya akan lebih susah. Ininya itu. Maka dari itu saran saya adalah mumpung seperti ini, siapin pundi-pundi bisnis, pundi-pundi rupiah untuk membangun satu kerajaan bisnis yang akan bisa ya ini menjamin kehidupan setelah sinetron nanti.
Nggak akan selama-lamanya. Bukan karena apa? Semua artis sinetron juga seperti itu. Nggak akan selamanya terkenal. Nanti akan diganti oleh Amanda Manopo yang lain. Dia pun juga menggantikan kan artis yang sebelum-sebelumnya. Dan ini selalu terjadi. Siklus ini kayaknya setiap 2 tahunan akan ada orang yang beken. Kayak kalau dulu zamannya Natasha Wilona, zamannya Nikita Willy, mundur terus, itu banyak. Bahkan zamannya mamanya Farel juga ada. Tapi ini adalah satu yang harus diperhatikan. Jangan sampai nanti di masa seperti ini dia akan kehilangan kesempatan yang dia sebenarnya bisa menabung untuk nanti menjadi bisnis yang luar biasa di kemudian hari. Jadi ini adalah saran untuk Amanda Manopo dan siapapun yang akan menjadi the next Amanda Manopo. Maksudnya pacarnya Billy? Oh, belum tentu. Nah, saya lihat ini tadi, dan kalau memang dia mau, adalah saat yang tepat selain sinetron, coba untuk jajaki layar lebar juga. Karena walaupun sekarang ini layar lebar ini masih belum diproduksi, tapi nanti kalau vaksin sudah dan orang-orang kangen, saya pikir ini layar lebar kayak akan YouTube di tahun 2 tahun, setahun yang lalu. Benar-benar ini akan benar-benar luar biasa. Percepatannya akan luar biasa. Dan kalau dia bisa mengikuti gelombang ini akan luar biasa banget. Jadi kita akan lihat Amanda Manopo akan bermain di layar lebar di tahun berikutnya setelah di Ikatan Cinta dan satu sinetron lagi ini nanti. Saya pikir ini adalah satu kesempatan yang luar biasa yang bisa dijalani oleh dia. Dan kalau saya pikir, kalau untuk pasangan, saya sih menyarankan sampai akhir tahun mendingan jangan deket-deket sama cowok dulu deh. Kasihan cowoknya. Nanti pasti akan dibully. Jadi kalau saya pikir tunggu sampai akhir tahun selesai, orang agak mereda dan semuanya akan menjadi lebih kondusif lagi. Apalagi dengan ancaman pembunuhan itu, ya itu benar atau tidak ya, orang itu memang berniat seperti itu atau itu kayaknya enggak banget gitu loh. Ini sesuatu yang berlebihan dan saya pikir jangan ditiru dan udah jangan dikasih kesempatan atau dibesar-besarin. Ini sesuatu yang enggak baik sama sekali. Jadi kalau saya pikir untuk pasangan, sebaiknya Manda ini nggak dekat dengan cowok dulu. Kasihan cowoknya. Nanti akan pasti ada bulian. Jadi sebaiknya tunggu dulu sampai at least akhir tahun ini terjadi. Setelah Natalan nanti coba kira-kira akan dipikir mungkin akan lebih baik. Hey, oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran jangan tunggu lama, silakan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja. Tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Kalau saran saya sih, mendingan nungguin Bang Billy punya cewek lagi. Jadi kalau ternyata tahun ini Bang Billy udah punya cewek, mungkin ada kesempatan untuk bisa memiliki pasangan. Tapi kalau enggak, mendingan nunggu ya. Sayang dulu, santai dulu, ditenangkan dulu semuanya. Karena ini saat ini benar-benar di tengah jalan. Kalau salah melangkah sedikit, ini gelombang orang-orang yang istilahnya dia kecewa. Ini akan marah sekali. Dan saya pikir ini adalah satu hal yang harus dia jaga, agar dia tidak kehilangan apapun yang dia sudah bangun selama ini. Ini yang saya katakan tadi. Dan untuk pernikahan saya pikir Amanda Manopo akan menikah sebelum umur 30 tahun. Dan kalau saya pikir sih ini semua akan terjadi secara natural. Dan ini akan terjadi saat karirnya nanti sudah mulai agak stagnan dan dia fokus kepada bisnisnya. Jadi kalau saya lihat di sini seharusnya nikahnya akan dengan seorang pengusaha, tidak dengan seorang artis yang sama atau seseorang yang memiliki satu karir di dunia entertainment. Tapi sayangnya juga nggak sama Bang Billy. Ya memang saya lihat enggak, karena yang saya pikir nanti buat ini dan setelah ini kayaknya orang tuanya Amanda Manopo tuh kayak ya udah next time yang seagama lah. Ini mungkin akan mengikuti jejak seniornya Natasha Wilona yang nggak mulai untuk berhubungan dengan yang berbeda agama lagi. Dan kalaupun ternyata dia itu nyari yang pokoknya seiman, ya tapi nggak Kevin Marsing juga ya. Tapi maksudnya di sini dia mencoba untuk mencari seseorang yang nggak harus artis, pengusaha yang penting seiman. Dan ini yang benar-benar dicari. Dan kayaknya ini cocok banget sama profil ini tadi. Dia pengusaha, dia seiman, dan kayaknya akan menikah di atas umur 25 sebelum 30 tahun. Tapi sebelum itu, kalau saya lihat akan ada satu episode lagi CLBK dengan Bang Billy. Ini pasti akan terjadi. Saya lihat ini. Walaupun ini gak akan lama, tapi ini akan terjadi.
satu hal yang belum selesai terus kemudian dicoba diulang lagi, dan ada satu hubungan yang terus kemudian ini sempat membuat orang-orang ini menunggu-nunggu, dan ternyata itu terjadi, ini akan dirayakan oleh banyak orang. Tetapi ini semua ya sebenarnya hanyalah ilusi, fata morgana, hanya keinginan semua orang bahwa sebenarnya nantinya pun saya lihat Billy ini akan menikah dengan orang yang lain. Dan kalau saya pikir sebenarnya hubungan mereka berdua ini yang endingnya ini akan kandas, kayaknya mereka berdua ini sudah ketahui dari awal. Jadi mereka berdua sudah tahu kalau ini adalah hubungan yang gak akan menuju ke sana. Karena mengingat, ya kalau Billy ini mengenal si orang tuanya Amanda, akan tahu akan susah menarik dia masuk ke Islam. Dan kalaupun Billy yang pindah, itu akan lebih salah kaprah lagi. Jadi kalau saya pikir mereka berdua ini kayaknya udah saling tahu. Dan mungkin saja udah janjian, ya udahlah nanti suatu saat nanti mereka akan berpisah. Cuman kayaknya kalau lihat dari kartu The Nine of Wands ini tadi, waktu yang terjadi ini kayaknya harusnya masih nanti, tapi terus maju keduluan. Dan akhirnya yang terjadi adalah yang satu bilang aku sudah lelah, yang satu lagi nggak mau ngomong karena ya dia merasa sebenarnya ini masih bisa lagi gitu loh, belum sekarang. Tapi ya saya pikir ini sesuatu yang ya sooner or later akan terjadi, dan ini terjadi. Apakah ini benar atau tidak hanya mereka berdua yang bisa menjawab. Tapi dari analisa saya dan kartu ini menunjukkan kalau ya itu tadi, bahwa sebenarnya mereka sudah berusaha dan usahanya ternyata sampai ke sini. Ini adalah sekali lagi the best scenario that can happen. Jadi kalau saya lihat sebenarnya nggak ada skenario yang lain untuk Amanda Manopo selain akhirnya menuju ke sini, dan tentu saja yang paling diuntungkan adalah Amanda dengan semua ini menjadi sesuatu yang positif untuk dirinya. Billy di lain pihak juga namanya tetap baik dan akan semakin baik, tapi nanti saya akan lihat dari kartu yang lainnya. Cuman harapannya di sini adalah hentikan membuli, hentikan mengancam, hentikan apapun juga. Mereka memiliki kehidupannya. Kalaupun mereka merencanakan seperti ini sampai di sini dan berbeda dengan keinginan kita, itu bukan sesuatu yang terus harus kita paksakan mengikuti keinginan kita semua. Dan kita pikir kita harus mulai bisa membedakan apa yang terjadi di realita dan terjadi di layar TV atau layar YouTube kita. Gak semuanya ini adalah realita. Ingat, tidak semuanya adalah realita. Jadi saya harapannya di sini adalah jangan terus kemudian mendengar kabar ini karena idolanya terjatuh sakit, marah, atau melakukan sesuatu yang enggak diharapkan. Apalagi kalau ternyata idolanya adalah Vicky Prasetyo, nah, siap-siap jantungan dan selalu kaget-kagetan karena dia adalah master of the master of the master. Jadi kalau saya pikir kembali lagi di sini, kita harus benar-benar bijak menyaksikan apapun, mengambil semuanya yang positif, dan kita hindari apapun yang negatif. Tapi kalau ternyata kalian memiliki satu jalan hidup yang sama-sama bingung mau meneruskan atau stop di sini saja dengan hubungan kalian, silakan hubungi nomor di bawah ini. Saya tunggu, saya bukakan kartu, dan saya akan carikan jalan untuk kalian. Sampai saat itu tiba, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Saya Denny Darko, sampai jumpa dan salam.